Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiri Balfaiz dengan NIM 2401020035 ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai materi fungsi dan juga memberikan penjelasan mengenai program yang telah saya buat dari latihan yang telah diberikan. Jadi yang pertama adalah konsep fungsi. Apa sih fungsi itu? Fungsi merupakan suatu blok program yang digunakan untuk melakukan proses tertentu. Jadi di dalam fungsi tersebut terdapat beberapa program untuk melakukan sesuatu. Fungsi di sini itu digunakan untuk memudahkan kita dalam memahami alur dari program yang telah kita buat dan juga mencegah adanya duplikasi sehingga lebih efisien dalam melakukan pemrograman. Dan juga fungsi ini digunakan untuk memudahkan kita dalam memanggil suatu blok program tertentu. Lalu selanjutnya adalah variabel di dalam fungsi. Variabel di dalam fungsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel lokal dan juga variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan dalam suatu blok fungsi dan hanya dikenali oleh satu blok fungsi tersebut. Dan juga variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar blok fungsi dan bersifat dikenali oleh semua bagian program. Singkatnya, variabel lokal adalah variabel yang dibuat atau dideklarasikan setelah kurung kurawal, sementara variabel global adalah variabel yang dideklarasikan atau dibuat sebelum kurung kurawal, sehingga semua blok program atau blok fungsi bisa menggunakan variabel tersebut. Selanjutnya ada fungsi parameter. Apa sih fungsi parameter itu? Fungsi parameter adalah suatu variabel. Parameter adalah suatu variabel yang berfungsi untuk menampung nilai yang akan dikirimkan menggunakan fungsi. Selanjutnya adalah fungsi void, yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan proses yang tidak menghasilkan nilai, yang biasanya digunakan untuk pengulangan dan juga untuk mencetak sesuatu tanpa harus mengembalikan nilainya. Lalu yang terakhir adalah fungsi rekursif, yaitu proses pemanggilan fungsi oleh dirinya sendiri secara berulang-ulang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan program dari latihan yang telah diberikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal studi kasus atau latihan yang pertama, yaitu buat program inputan menggunakan fungsi untuk menampilkan biodata pribadi. Fungsi yang harus dibuat adalah profil untuk menampilkan nama, NIM, jenis kelamin, dan juga asal kampus. Lalu fungsi B atau mahasiswa untuk menampilkan jurusan, semester, dan juga target IPK. Baik, langsung saja kita membahas kode program yang telah saya buat. Langkah pertama dari pembuatan kode program ini tentu saja adalah membuat fungsi yang telah diberikan di latihan atau studi kasus tadi, yaitu fungsi profil. Di mana di fungsi profil ini saya menggunakan fungsi void. Kenapa menggunakan fungsi void? Karena fungsi void itu digunakan untuk sesuatu yang tidak mengembalikan nilai atau hanya menampilkan outputnya saja. Di dalam fungsi profil ini saya memasukkan variabel nama, NIM, jenis kelamin, dan juga asal kampus dengan tipe data string. Setelahnya, program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan nama yang kemudian akan dimasukkan ke variabel nama. Begitu seterusnya hingga memasukkan asal kampus. Setelah semua yang diinput selesai, maka program ini akan menampilkan menu profil di sini, di mana menu profil ini akan menampilkan nama yang nilainya diambil dari variabel nama, lalu akan menampilkan NIM yang nilainya diambil dari variabel NIM hingga ke asal kampus. Lalu setelah itu saya membuat fungsi yang kedua, yaitu fungsi mahasiswa, dan juga masih sama menggunakan fungsi void karena alasan yang sama pula. Setelahnya saya memasukkan variabel jurusan, semester, dan juga IPK
sesuai dengan soal latihan yang telah diberikan tadi. Di sini sama juga saya menggunakan tipe data string. Setelahnya, program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan jurusan yang nantinya inputan pengguna tersebut akan dimasukkan ke variabel jurusan. Begitu seterusnya hingga memasukkan target IPK. Setelahnya, program nantinya akan menampilkan profil mahasiswa seperti ini, di mana diisinya itu akan menampilkan jurusan yang diambil dari variabel jurusan yang telah diinputkan tadi hingga target IPK. Lalu setelah itu saya membuat fungsi pemanggil, di mana di fungsi ini saya memanggil fungsi profil dan juga mahasiswa agar muncul ke output nantinya. Baiklah, langsung saja masuk ke hasilnya, di mana di sini pengguna diminta untuk menginputkan biodata, yaitu nama yang pertama. Lalu menginputkan name dan juga jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah asal kampus. Setelahnya, program akan menampilkan profil yang berisikan nama, name, jenis kelamin, dan juga asal kampus yang telah kita inputkan tadi. Selanjutnya, program akan meminta untuk memasukkan jurusan. Lalu akan diminta untuk menginputkan semester, misalnya semester pertama, dan juga target IPK, misalnya 3,60. Lalu akan muncul mahasiswa di sini yang berisikan jurusan, jumlah semester, dan juga target IPK. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang kedua atau latihan yang kedua. Selanjutnya saya akan membahas soal kedua atau latihan kedua, yaitu buat program inputan menggunakan fungsi untuk operasi sederhana dengan 3 bilangan. Fungsi yang harus dibuat adalah fungsi tambah untuk melakukan operasi penjumlahan, fungsi kurang untuk melakukan operasi pengurangan, fungsi bagi untuk melakukan operasi pembagian, dan juga fungsi kali untuk melakukan operasi perkalian. Jadi di soal atau latihan ini diminta untuk membuat program kalkulator sederhana menggunakan fungsi tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Baik, langsung saja kita masuk untuk pembahasan program yang telah saya buat. Di sini langkah pertama yang saya buat adalah membuat fungsi tambah sesuai dengan soal yang telah ditentukan tadi, di mana fungsi tambah ini menggunakan tipe data double. Kenapa menggunakan double? Karena untuk mengantisipasi apabila pengguna program ini nanti menginputkan nilai-nilai desimal. Kenapa tidak menggunakan float? Karena float itu terbatas, sementara double itu angka desimalnya bisa lebih tinggi dari float itu sendiri. Setelahnya saya membuat parameter bilangan 1, bilangan 2, dan juga bilangan 3 yang masing-masingnya itu memiliki tipe data double. Setelahnya saya melakukan operasi matematika penjumlahan pada return, yaitu bilangan 1 ditambah bil 2 ditambah bil 3, yang nantinya fungsi ini akan dilempar ke integer main ini, yaitu di bagian switch. Setelahnya saya membuat fungsi kurang yang menggunakan nilai double, sama alasannya karena sebelumnya. Lalu saya membuat parameternya, dan juga saya membuat operasi matematisnya. Sama, perkalian juga begitu. Lalu ada yang sedikit berbeda, yaitu di bagian pembagian, di mana saya membuat kondisi apabila bilangan kedua dan juga bilangan ketiga itu sama dengan 0, maka akan tercetak error. Kenapa demikian? Karena di operasi matematika di dalam pembagian itu
pembilangnya tidak boleh 0. Setelahnya, saya membuat fungsi untuk memunculkan nilai dari fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi. Sebelumnya, pengguna akan diminta untuk menginputkan bilangan pertama, bilangan kedua, dan juga bilangan ketiga yang nantinya akan dimasukkan ke variabel bil 1, bil 2, dan juga bil 3. Setelahnya, saya sedikit membuat menu di mana pengguna nantinya akan bisa memilih apakah ia mau melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Pilihan tersebut terbatas dari 1 hingga 4, yang nilainya tersebut akan dimasukkan ke variabel menu nantinya. Setelahnya, saya menggunakan switch yang diambil dari yang parameternya adalah variabel menu tadi. Apabila nilai menunya adalah 1, program akan menampilkan hasil penjumlahan, di mana hasil penjumlahan ini nanti diambil dari fungsi tambah yang telah kita buat tadi menggunakan return ini, yang parameternya diambil dari bilangan-bilangan yang telah kita inputkan di fungsi yang ini. Sama kondisinya apabila kita memasukkan angka 2, maka dia akan melakukan pengurangan. Fungsi kita memasukkan angka 3, maka akan muncul perkalian, dan juga apabila kita memasukkan angka 4, maka akan muncul pembagian, di mana semuanya itu diambil dari fungsi kurang, kali, dan bagi yang parameternya masih sama menggunakan bilangan ini. Lalu apabila pengguna nantinya memasukkan angka lebih dari 4, maka akan muncul menu tidak valid. Baik, langsung saja kita coba menjalankan program yang telah dibuat. Baik, di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan bilangan dari 1 hingga 3. Nilainya di sini bebas, mau desimal ataupun bilangan bulat. Di sini saya akan mencoba angka 2, bilangan kedua, dan juga bilangan ketiganya adalah 2 juga. Lalu saya akan memilih penjumlahan. Maka akan didapat hasil penjumlahannya adalah 6. Lalu kita coba jalankan lagi untuk membuktikan pengurangan. Misalnya saya masukkan bilangan satunya adalah 5, bilangan keduanya adalah 10, dan bilangan ketiganya adalah 2. Lalu akan diminta untuk memasukkan menu lagi, lalu kita pilih saja di pengurangan. Lalu akan muncul minus 7, karena 5 dikurang 10 adalah minus 5, minus 5 dikurang 2 adalah minus 7. Baik, seperti itu mungkin. Lalu kita coba lagi untuk menu ke perkalian. Misalnya kita masukkan bilangannya adalah 2, 3, dan juga 2 lagi. Lalu kita pilih menu perkalian, di mana hasil perkaliannya adalah 12, di mana bilangan pertama 2 dikalikan dengan 3 adalah 6, 6 dikalikan dengan 2 adalah 12. Lalu kita coba untuk ke pembagian. Kita misal bilangan yang pertama adalah 2 dibagi 10, lalu dibagi dengan 5. Lalu kita pilih menu pembagian, dan akan muncul hasilnya 0,04. Baiklah, lanjut saja kita masuk ke latihan yang ke-3. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga, di mana soalnya adalah buat program inputan menggunakan fungsi untuk menghitung luas dan juga keliling kubus.
fungsi yang harus dibuat yaitu fungsi luas dan juga fungsi keliling. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan program yang saya buat. Di sini saya membuat fungsi luas menggunakan double. Kenapa menggunakan double? Karena untuk mengantisipasi apabila nantinya pengguna menggunakan angka-angka desimal. Kenapa tidak menggunakan float? Karena penggunaan double ini memungkinkan lebih banyak angka desimal yang dimasukkan dibandingkan float. Setelahnya, saya memasukkan parameter sisi di sini dan juga memasukkan rumus matematika luas yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Setelahnya saya menggunakan fungsi keliling menggunakan double karena alasan yang sama. Lalu saya memasukkan parameter yang sama pula sisi dan juga memasukkan rumus matematika dari keliling kubus yaitu 12 dikali sisi. Setelahnya saya membuat fungsi pemanggil untuk fungsi luas dan juga keliling. Di mana di fungsi pemanggil ini saya mendeklarasikan variabel sisi menggunakan tipe data double. Lalu setelahnya pengguna program ini nantinya akan diminta untuk memasukkan sisi kubus yang dimana inputan dari pengguna tersebut akan dimasukkan ke variabel sisi. Setelahnya, program ini akan menampilkan luas kubus yang didapat dari fungsi luas yang dilemparkan ke fungsi pemanggil ini dengan menggunakan parameter sisi. Lalu menampilkan keliling kubus yang diambil dari fungsi keliling, di mana fungsi kelilingnya ini menggunakan parameter yang sudah kita buat tadi. Sehingga parameter yang kita buat tadi dilempar ke parameter sisi di dalam fungsi keliling ini yang nantinya akan menjalankan program matematika keliling ini. Baiklah, coba saja langsung kita ke programnya. Pertama kita memasukkan sisi kubus. Misalnya sisi kubusnya adalah 5. Lalu di sini program akan menampilkan luas kubus menggunakan fungsi matematika yang telah kita buat tadi dan juga keliling kubus menggunakan fungsi matematika yang telah kita buat tadi, yaitu 150 untuk luas kubus dan juga 60 untuk keliling kubus. Baik, langsung saja. Mungkin itu tadi pembahasan dari soal ketiga dan kita akan langsung masuk ke soal yang keempat. Baik, selanjutnya adalah membahas soal keempat, yaitu buat program menggunakan fungsi dengan nama fungsi bintang untuk menampilkan bintang dari 1 hingga baris ke-6. Baik, langsung saja kita bahas ke programnya, yaitu di sini langkah pertama saya menggunakan fungsi bintang menggunakan fungsi void, di mana di dalam fungsi ini terdapat looping atau perulangan, di mana baris pertama ini untuk melooping barisnya, lalu baris kedua ini untuk melooping jumlah bintang yang nantinya akan dicetak, di mana di dalam baris ini saya membatasi hanya sampai 6 baris saja. Setelah saya membuat fungsi ini, lalu saya cout n-line untuk agar bintangnya itu ke bawah nantinya. Lalu saya membuat fungsi pemanggil untuk memanggil fungsi bintang yang telah kita buat tadi menggunakan looping. Baik, kita langsung saja lihat hasilnya. Dan seperti ini hasilnya, sesuai dengan latihan soal yang telah diberikan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi dan juga latihan yang telah diberikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.